Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Friselia Dirgantari dengan NIM 19030224030 dari kelas FRE 2019 akan menyampaikan mengenai hasil praktik kerja lapangan saya di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis efisiensi turbin dan generator di unit WHRPG pada bulan Februari 2022. Pengambilan data pada bulan tersebut dikarenakan pabrik sempat mengalami overhaul dan harus vakum beberapa bulan, serta adanya kelangkaan bahan bakar batubara sehingga oleh pembimbing lapangan diarahkan untuk menganalisis data ketika pabrik sedang produksi di bulan Februari. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan singkat tentang unit WHRPG. Unit Waste Heat Recovery Power Generation merupakan unit yang mengolah energi terbarukan dari pemanfaatan sisa gas buang menjadi energi listrik dengan turbin dan generator. Daya yang dihasilkan sebesar 30,6 MW, di mana dengan penggunaan listrik dari pemanfaatan energi panas ini mampu menghemat biaya listrik sebesar 120 miliar per tahun dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 122.000 ton per tahun. Prinsip kerja WHRPG yaitu mengubah energi panas menjadi tekanan uap. Gas panas buang tersebut bersumber dari kiln dan cooler yang akan dikonversi menjadi uap bertekanan di mana uap tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan dapat menghasilkan listrik. Listrik tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di industri semen Tuban. Proyek energi terbarukan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, di mana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa konstruksi, operasi, dan maintenance-nya. Sedangkan untuk suplai alat dan teknisi dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, diharapkan peserta kerja praktek mendapatkan wawasan baru mengenai energi terbarukan dan dapat menganalisis performansi turbin generator di unit WHRPG sebagai salah satu tujuan kegiatan dari PKL ini. Kemudian yaitu mengenai skema sistem WHRPG, di mana pada proses produksi semen tidak semua material akan digunakan 100%, tapi masih ada sisa material yang tidak dipakai. Nah, sisa material yang tidak terpakai tersebut berupa gas panas yang dapat dibuang melalui cerobong atau stak. Namun, apabila gas panas tersebut dibiarkan begitu saja dapat menyebabkan polusi udara di area pabrik. Oleh karena itu, gas buang panas akan diproses menjadi energi listrik. Pengolahan energi terbarukan tersebut disuplai dari dua boiler yaitu SP boiler dan AGC boiler, di mana pada SP boiler sumber gas panas akan diproses melalui suspension preheater dan pada AGC boiler akan diproses melalui crank cooler, sehingga steam yang dihasilkan dari kedua boiler tersebut akan diproses melalui turbin generator sehingga dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu mengenai standar operasional K3 di unit WHRPG. Ada beberapa potensi bahaya dan risiko kerja yang dapat terjadi di unit tersebut. Namun, seluruh karyawan harus memenuhi standar alat pelindung diri yang digunakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, di mana seluruh karyawan wajib memakai safety vest, safety shoes, dan safety helm ketika berada di area kerja. Kemudian ada beberapa peralatan utama yang ada di unit WHRPG. Pada unit WHRPG menggunakan dua jenis boiler berbeda yaitu SP boiler dan AGC boiler, di mana boiler tersebut terpasang pada cerobong gas yang berbeda. Untuk SP boiler mengambil gas panas melalui cerobong antara raw mill dan suspension preheater, dan untuk AGC boiler mengambil gas panas sisa dari proses clinker cooler. Kemudian turbin dan generator diperoleh dari kerjasama dengan Jepang yang dirancang dan diproduksi menggunakan keandalan dan efisiensi yang tinggi. Turbin memiliki keluaran pada generator sekitar 30.600 kW dengan tekanan 2,1 MPa. Selain itu, alat air-cooled condenser digunakan untuk mengubah fasa fluida gas ke fasa fluida cair yang melewati turbin pada unit WHRPG. Untuk menjaga parameter uap panas dari boiler diperlukan beberapa perlakuan yang diolah pada lab water treatment. Nah, selanjutnya mengenai hasil analisis kerja pada turbin generator. Untuk menentukan performansi kerja turbin dan generator diperlukan beberapa langkah.
Nah, untuk menghitung daya dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Pada turbin yaitu PT sama dengan WT kali M, di mana PT merupakan daya turbin dengan satuan kilowatt, WT sama dengan kerja turbin dengan satuan kilojoule per kilogram, M merupakan laju aliran massa uap dengan satuan kilogram per second. Kemudian untuk menghitung nilai daya generator dapat dilakukan dengan menggunakan PG sama dengan PT kali efisiensi G, di mana PG merupakan daya generator dengan satuan kilowatt, PT merupakan daya turbin dengan satuan kilowatt, dan efisiensi G dengan satuan persen. Pengambilan data dilakukan selama 5 hari tiap awal minggu di bulan Februari 2022 melalui data Central Control Room atau CCR, yaitu tepatnya pada tanggal 1, 7, 14, 21, dan 28 Februari 2022. Data tersebut diamati tiap 1 jam sekali dan direkap pada data heat balance. Kemudian putaran speed pada turbin WHRPG berkisar pada 1501 hingga 1504 rpm dan parameter tekanan input steam sebesar 2,1 MPa dan tekanan output steam sebesar 0,15 bar dengan suhu menjadi 56 derajat Celcius. Kemudian setelah data dianalisa, perhitungan dilakukan dengan menggunakan tabel Properties of Saturated Water Liquid Vapor dengan cara interpolasi, sehingga didapatkan nilai kualitas uap keluaran kondensor yang digunakan untuk mencari nilai efisiensi turbin dan generator. Untuk memudahkan pembacaan hasil tersebut, saya sajikan dalam bentuk grafik antara kualitas uap dan waktu setiap harinya. Berdasarkan gambar grafik tersebut, pada minggu kelima, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2022, kinerja turbin mencapai 2.273,6 kJ per kilogram dengan kondisi uap sebesar 86,19% dan 13,81% air. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kinerja turbin tiap minggunya dengan kondisi ideal. Namun, hasil perhitungan dari kelima data tersebut menunjukkan bahwa pada minggu pertama menunjukkan hasil yang tidak mencapai kondisi ideal turbin. Kemudian, peningkatan nilai efisiensi turbin belum dapat dijadikan patokan sebagai jaminan turbin dapat menghasilkan keluaran daya yang optimal karena dapat dipengaruhi oleh pipa besi yang mengalami korosi serta putaran pada turbin yang tidak mencapai kestabilan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi daya energi listrik yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Setelah melakukan praktik kerja lapang, peserta dapat melakukan analisis kinerja turbin dan generator. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan hasil kualitas uap dan air pada sampel yang diambil rata-rata stabil berkisar 86,18% dan kadar air 13,82%. Di mana kualitas uap tersebut dipengaruhi oleh nilai entropi, sedangkan nilai entropi sendiri dipengaruhi dengan adanya perubahan tekanan pada temperatur. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14 dan 21 Februari 2022, dalam kondisi ideal turbin mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak dari 2.273,54 kJ per kilogram ke 2.273,29 kJ per kilogram. Yang ketiga yaitu nilai efisiensi pada turbin cenderung stabil pada nilai 86,18%. Namun hal ini belum menjamin bahwa turbin dapat menghasilkan daya yang optimal. Kemudian yang keempat yaitu pada tanggal 14 dan 21 Februari 2022, daya pada turbin mengalami penurunan yaitu 3,27 MW menjadi 3,14 MW. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga informasi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.